Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah panggilan sederhana di malam itu akan mengantarku pada trauma mengerikan yang tak dapat aku lupakan. Namaku Budi Hermanto. Usiaku 29 tahun ketika kejadian itu terjadi. Aku bekerja sebagai sopir truk logistik di sebuah perusahaan distribusi milik seorang pengusaha tua yang dikenal dengan nama Pak Haji. Pak Haji memang terkenal sebagai orang yang murah hati dan dermawan. Kebaikan beliau begitu terkenal di kota tempat aku bekerja. Seorang saudagar kaya raya yang begitu taat dengan agama. Begitulah orang-orang mengenal sosok Pak Haji. Namun pria tua itu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku bisa merasakan auranya begitu kuat ketika berada di dekatnya. Seolah di setiap langkahnya diiringi sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin aura itu Pak Haji dapatkan dari leluhurnya, yang memang seorang pemuka agama dan salah satu orang terkaya di kota ini. Aku ingat betul ketika aku dipanggil ke dalam ruangannya. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sebenarnya aku sering masuk ke dalam ruang kerja milik Pak Haji. Namun malam ini semuanya terasa berbeda. Tempat itu kini nampak remang dan hanya diterangi cahaya lampu yang dipenuhi debu. Aroma dupa yang terbakar memenuhi udara, menyelusup ke dalam hidung dan menempel di kulitku. Pak Haji duduk dengan tenang di balik meja kerjanya. Tangannya senantiasa menggenggam tasbih yang selalu dia gunakan untuk berzikir. "Budi, kau dan Cecep antar barang keluar kota malam ini. Jalurnya melalui Cadas Pangeran." Ucapnya lirih namun tegas. Jantungku berdegup lebih cepat dan Cecep hanya menatapku penuh tanya. Cecep sendiri adalah orang yang biasa membantuku ketika mengirim barang. Jalur itu tidak lazim dilalui pada malam hari. Selain sepi, jalurnya juga terjal dan dikelilingi hutan lebat yang menyimpan banyak kisah angker. Aku mencoba bertanya, memastikan ucapan Pak Haji tadi. Pak Haji mengangkat pandangannya. Tatapannya begitu dingin, seakan tak memberi ruang untuk perdebatan. "Ini perintah, bukan permintaan," ucap Pak Haji. Aku hanya dapat menelan ludah, dengan kepala yang mulai tertunduk lesu. Tugas ini harus dijalankan, karena bagi siapapun yang menolak perintah langsung dari Pak Haji, kabarnya tak pernah kembali bekerja di sini. Kami berangkat pukul 9 malam, truk melaju pelan melewati jalan sempit menuju SPBU. Cecep nampak mulai gelisah. Tangannya tak henti mengusap keringat di keningnya, meskipun udara malam ini begitu dingin. Belum juga kami meninggalkan SPBU, Cecep bertanya tentang sosok wanita tua yang mengintip mereka dari balik tembok. Sosok wanita tua dengan mata yang menyala. Aku hanya membalas dengan diam. Namun dalam hati, aku merasa ada yang tidak wajar sejak keluar dari gudang. Anjing jalanan melolong panjang seolah menangisi sesuatu. Diikuti kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Di tengah perjalanan aku mulai mencium bau. Bau busuk yang menyengat. Seperti bangkai yang sudah membusuk selama berminggu-minggu. Cecep dengan cepat menutup hidungnya, menyadari bau busuk dari dalam mobil. Aku kembali tak menjawab. Sepertinya sumber bau itu berasal dari dalam boks belakang. Namun kami tidak diberikan informasi terkait isi muatan malam ini. Perintah Pak Haji hanya satu. Kami diminta untuk mengantarkannya. Dan tak ada yang berani bertanya. Di tanjakan awal Cadas Pangeran, kabut semakin menebal. Lampu depan mobil mulai berkedap-kedip tak karuan. Angin seolah berhenti bertiup, menyisakan kesunyian yang mutlak menyelimuti kami. Lalu aku melihatnya. Di ujung jalan berdiri seorang wanita, menggunakan gaun putih lusuh. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Namun ia tak bergerak dan tidak bersuara. Hanya berdiri mematung menatap kami dari kejauhan. Tubuhku seakan membeku. Ingin aku membunyikan klakson, namun tanganku gemetar. Saat aku mencoba melakukannya, bunyi klakson berubah menjadi suara tangisan. Tak lama wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya terlihat hitam tanpa bola mata. Bibirnya robek hingga ke pipi, membentuk senyum yang mengerikan. Dan tiba-tiba dia melayang mendekati kami secara perlahan. Cecep menjerit histeris, namun aku tak bisa mendengarnya dengan jelas. Lalu sosok wanita itu lenyap begitu saja, meninggalkan kami bersama dengan mesin truk yang mati total. Dalam keadaan mencekam, Cecep tiba-tiba saja membuka pintu dan turun dari truk.
Dengan tatapan kosong, kakinya melangkah pelan, seperti dituntun sesuatu yang tak kasat mata. Aku coba mengejarnya masuk ke dalam kabut. Jantungku mulai berdebar kencang. Dan di tengah kabut, aku melihat Cecep berdiri. Di sampingnya ada wanita lain. Wajahnya cantik menawan. Namun bagiku itu tidak wajar. Untuk apa seorang wanita cantik berada di tengah hutan seperti ini? Kulitnya nampak putih pucat dan senyumannya begitu menggoda. Wanita itu lantas menggenggam tangan Cecep dengan lembut. Di sini aku ingin berteriak. Ingin mencegah wanita itu membawa Cecep pergi. Namun Cecep hanya diam, seakan terbius kecantikan wanita itu. Aku ingin berteriak mencoba menyadarkannya. Tapi belum juga mulutku bicara. Sosok wanita itu menyeringai menunjukkan giginya yang tajam bagai jarum. Ia menyeret tubuh Cecep ke dalam kabut dan meninggalkan tawa yang mengerikan. Cecep lantas menghilang seakan larut ke dalam kegelapan, dan dunia mereka menolakku untuk menyelamatkannya. Aku kembali ke truk. Jiwaku terguncang hebat. Air mataku mengalir tak terkendali. Aku tak tahu lagi mana kenyataan dan mana yang mimpi buruk. Dalam kondisi bingung, aku tergerak untuk membuka dan melihat muatan di boks belakang. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kami bawa selama ini. Dengan cepat aku mencari kunci di dalam tas milik Cecep. Kulangkahkan kaki secara perlahan seraya melihat sekitar. Takut jika sosok wanita tersebut masih berada di sana. Belum juga kumasukkan anak kunci. Boks itu terbuka dengan sendirinya. Aroma busuk menyeruak tajam seperti menampar wajahku dengan keras. Dan aku melihatnya. Melihat puluhan mayat bertumpuk menjadi satu. Beberapa mayat kondisinya sudah tidak utuh dan mengerikan. Namun anehnya semua mayat-mayat itu seakan menatapku dengan tatapan yang kosong. Aku coba masuk ke dalam untuk melihat lebih jelas. Dan di antara semua tumpukan mayat itu, ada satu mayat yang membuatku terdiam. Karena aku begitu mengenali baju yang mayat itu gunakan. Baju yang sama dengan sosok pemuda yang selama ini selalu bekerja di sampingku. Itu adalah tubuh Cecep. Dengan baju yang tadi dia pakai ketika kami berangkat dari gudang malam ini. Namun tubuhnya sudah membusuk, seperti mayat yang sudah mati berminggu-minggu. Aku hanya dapat menatapnya, dan coba menutup kedua matanya dengan tangan. Di sini aku mulai sadar, bahwa Cecep yang tadi bersamaku bukanlah manusia. Tubuhku terjatuh tak kuasa menahan kesedihan ini. Dunia seakan berputar, dan suara ratapan mereka kini mulai berbisik di telingaku. Suara yang begitu mengerikan dan menusuk setiap sendi dalam tulangku. Aku bukan hanya pembawa logistik, namun malam ini aku adalah calon korban selanjutnya. Aku menatap kembali ke dalam mobil, berharap semua yang kulihat itu hanyalah mimpi buruk. Namun aroma busuknya terlalu nyata, dan tatapan kosong dari mayat-mayat itu begitu mengerikan. Aku menutup pintu mobil dengan perlahan, lalu kembali ke kursi pengemudi dan berusaha menyalakan mobil. Namun mesinnya tetap tak bisa menyala. Waktu seakan ikut berhenti berdetak. Jarum jam kini membeku dengan tetap menunjuk pukul 12 malam. Aku mencoba membuka pintu untuk keluar. Namun gagangnya terasa lengket dan hangat, seperti daging yang hidup. Aku melihat kaca spion, dan dunia di belakangku sudah tak lagi sama. Jalan yang tadi kami lalui telah hilang, digantikan oleh hutan gelap yang bergoyang seolah bernapas. Daunnya bergerak meski angin tak bertiup. Rantingnya menjulur seperti tangan yang mencari mangsa. Tubuhku terasa menggigil. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Tak ada sinyal telepon di sini, dan tak ada cahaya selain kegelapan. Dalam keheningan tiba-tiba suara langkah kaki bergema di atas atap truk, perlahan namun berat. Setiap langkahnya seperti menghantam batinku. Aku menahan napas dan mataku menatap ke segala arah, mencoba mencari sumber suara. Namun aku tak berani untuk keluar. Lalu suara itu berhenti, dan sesuatu mulai mengetuk kaca jendela di sebelah kiriku. Ketukannya halus tapi menyeramkan. Dengan perlahan aku coba menoleh. Namun tak ada siapapun di luar. Hanya kabut yang kini membentuk wajah Cecep. Namun matanya meneteskan air mata darah. Aku menutup mata, berharap semua ini hanya halusinasi. Namun saat kubuka kembali, aku sudah tak berada di dalam truk.
Aku berada di jalan kosong yang tak pernah kulalui sebelumnya. Semua nampak gelap, dan di ujung sana seseorang menungguku. Dia hanya diam tanpa memiliki wajah. Dia berdiri di tengah jalan yang berselimut kegelapan. Sosok wanita tinggi besar memakai kebaya hitam. Wajahnya tertutup oleh kerudung panjang. Namun aku bisa merasakan tatapannya yang menusuk, seakan menguliti jiwaku secara perlahan. Setiap langkah yang kuambil untuk mendekatinya terasa seperti berjalan di atas genangan darah. Bumi merintih seperti hidup. Angin tak lagi berhembus. Hanya desir bisikan samar yang memanggil namaku. Sebuah panggilan untuk menghentikan langkahku mendekati wanita itu. Namun kakiku tak dapat berhenti. Seolah ada kekuatan yang menyeretku lebih dalam kepelukan kegelapan. Sosok berkebaya hitam itu mengangkat tangan kanannya secara perlahan. Dari lengan bajunya yang robek, keluar kabut tebal yang berubah menjadi wujud manusia, dengan wajah mengerikan dan berbaris rapi di tepi jalan. Mereka mengulurkan tangan seperti ingin menggapaiku. Mereka memohon, atau justru menertawaiku tanpa suara. Mulut mereka terbuka, menganga menunjukkan tulang rahangnya yang tanpa kulit. Aku sadar mereka adalah jiwa-jiwa yang telah ditumbalkan. Mereka yang pernah melalui jalan ini, yang pernah membawa muatan untuk Pak Haji, dan tak pernah kembali. Wanita berkebaya itu tak bicara, tapi pikiranku dipenuhi gambaran mengerikan. Atas pengorbanan dari perjanjian pesugihan, sosok itu menunjuk ke belakangku, dan aku pun menoleh. Dan kulihat diriku sendiri duduk di dalam truk, menatap ke depan dengan mata yang kosong. Aku menjerit melihat tubuhku sudah membiru. Jiwaku telah meninggalkan raga, dan aku adalah penumpang baru di perjalanan ini. Dan perjalanan menjemput ajal baru saja dimulai. Dalam kegelapan itu, aku merasa seperti terjerat dalam dimensi yang tidak memiliki arah. Hanya kehampaan yang terus berdetak, seperti jantung yang sedang sekarat. Langkahku terasa ringan namun berat, seolah aku melayang dalam lumpur yang tak terlihat. Setiap inci gerakan disertai rasa mual. Aku mencoba memanggil nama Tuhan dalam hati, namun yang keluar hanya gema suara rintihan mengerikan. Aku mulai melihat sosok lain. Mereka muncul dari balik kabut, dan semua dalam kondisi menyedihkan. Ada yang tubuhnya setengah hancur, ada yang membusuk namun tetap berjalan, dan ada pula kepala yang terus tertawa tanpa henti. Salah satu dari mereka mendekatiku dan aku mengenalinya. Seorang perempuan tua dengan sorot mata kosong, yang pernah bekerja dengan Pak Haji. Dia adalah Ibu Lastri, mantan karyawan senior Pak Haji, yang mengajukan pensiun beberapa bulan lalu. Bu Lastri tidak berbicara, tapi tangannya menunjuk padaku. Lalu aku mendengar langkah lain, cepat dan sangat tergesa-gesa. Suara itu muncul dari arah belakangku. Saat aku menoleh, aku melihat sosok lain yang datang. Dia memakai seragam seperti milikku. Ia masih hidup namun raut wajahnya ketakutan. Sosok itu berteriak memohon ampun, namun tidak ada siapapun di belakangnya. Seakan dirinya sedang diburu oleh sesuatu. Aku mencoba menggapai dan membantunya. Namun aku tak bisa. Karena aku bukan lagi manusia. Aku telah menjadi bagian dari mereka. Seakan aku bertugas untuk menyambut dan menyaksikan setiap teror yang mereka terima. Mentari pagi bersinar membuat kabut mulai lenyap. Namun udara tetap dingin menusuk. Beberapa warga menemukan truk terguling di tikungan Cadas Pangeran. Tidak ada suara mesin dan tidak ada tanda kehidupan. 2 jenazah dikeluarkan dari reruntuhan logam. 2 jenazah itu milik Budi dan Cecep. Keduanya tampak tenang seolah sedang tertidur. Tidak ada luka parah. Tidak ada darah yang berceceran. Namun nyawa mereka telah lama pergi. Polisi datang dan memasang garis kuning. Para wartawan mulai mencatat kejadian. Namun tidak ada yang benar-benar mengerti. Tidak ada yang melihat mata Budi yang sedikit terbuka, dan senyuman samar di ujung bibirnya. Tak ada yang memperhatikan bayangan di balik pepohonan yang seolah mengawasi, lalu menghilang ketika disentuh cahaya pagi. Pak Haji tidak datang ke pemakaman mereka berdua. Kantor hanya tutup selama 1 hari untuk menghormati kematian Cecep dan Budi, lalu dibuka kembali dengan pengelola baru. Semua kembali seperti semula. Namun pada malam tertentu, saat jalan itu sepi dan kabut turun lebih tebal dari biasanya,
Masih terdengar suara truk tua berjalan perlahan. Mesinnya berderak seperti nafas terakhir. Dan dari kejauhan, sosok pria berusia 30 tahun terlihat di balik kabin. Matanya kosong dengan tangan menggenggam erat setir. Ia tidak sedang mengantar barang. Ia sedang menjemput tumbal berikutnya. Karena di jalan itu, ajal bukan akhir. Ia adalah perjalanan yang terus berulang. Dan budi kini menjadi bagian dari keabadian yang mengintai korban selanjutnya.